rapat paripurna DPRD Kota Madiun dengan agenda penyampaian laporan kinerja alat kelengkapan DPRD tahun 2024 digelar Selasa siang. Dalam rapat ini, DPRD menyampaikan hasil kinerja yang dinilai memuaskan dengan berbagai capaian target dan evaluasi untuk perencanaan 2025. Rapat paripurna DPRD Kota Madiun dengan agenda penyampaian laporan kinerja alat kelengkapan DPRD tahun 2024 digelar di gedung DPRD Kota Madiun pada Selasa 31 Desember. Dalam rapat ini, Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, menyampaikan bahwa target kinerja DPRD sepanjang tahun 2024 telah tercapai dengan baik. Persentase penyerapan anggaran mencapai 83%, sementara indeks kepuasan masyarakat atau IKM terhadap kinerja DPRD berada di angka 90,93 yang menggambarkan nilai sangat memuaskan dengan predikat A. Keberhasilan ini dicapai melalui sinergi yang baik antara anggota DPRD dan Sekretariat Dewan. Selain itu, terbangunnya komunikasi dan koordinasi yang lancar juga menjadi salah satu alasan. Meski demikian, Armaya menegaskan DPRD tetap melakukan evaluasi untuk memastikan perencanaan tahun 2025 berjalan lebih baik lagi. Rapat paripurna hari ini yaitu rapat paripurna refleksi di 2024, di mana dalam forum ini kami DPRD menyampaikan hasil kinerja daripada alat kelengkapan DPRD yang sudah dijalankan selama tahun 2024. Tadi sudah disampaikan bahwa target daripada kinerja DPRD itu sudah tercapai dengan baik. Terkait dengan capaian anggaran itu sudah mencapai 83, berapa, sehingga kualitas pelayanan atau IKM kita itu mendapat nilai 90,93. Ini menunjukkan bahwa kinerja DPRD maupun skala DPRD itu dengan nilai A itu sangat memuaskan. Jadi sesuai harapan yang dikatakan Pak ya? Ya, alhamdulillah ya, karena kita sinergi ya, antara sekretaris Dewan dengan anggota DPRD sendiri, sehingga ada komunikasi yang baik, koordinasi yang baik. Setiap perencanaan pada kegiatan DPRD ini berjalan dengan baik. Di tahun 2024 sendiri ada evaluasi sendiri Pak? Ya, tentunya kita selalu mengevaluasi meskipun capaiannya kita itu sudah memenuhi target. Harapan kami di 2025 nanti harus lebih baik lagi. IKM-nya naik, capaian anggarannya naik, sehingga semua perencanaan yang telah dibuat oleh Renja yang jadi patokan kita ini bisa dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Armaya berharap indeks kepuasan masyarakat naik dan capaian anggaran meningkat tahun depan. Semua perencanaan yang telah dibuat dan dijadikan patokan terlaksana dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Ya seperti biasa ya, mungkin di akhir tahun ada catatan-catatan ya. Betul, catatan-catatan dan mulai merencanakan nih untuk tahun depan apa aja yang akan dilakukan. Kita juga sama kan, ada biasanya resolusi tahun 2025 apa saja. Tapi dari DPRD Kota Madiun tadi memang dianggap sudah cukup baik. Ya, yang menilai adalah DPRD-nya sendiri. Jadi bukan pihak luar, bukan eksternal, tapi melalui anggota DPRD. Masyarakat kan sekarang udah ada ini badan aspirasi habis ini. Itu DPR RI, tidak nantinya. Oh iya. Ya kan untuk DPRD itu akan ini pasti. Sebenarnya kayak dalam sebuah rapat akhir tahun refleksi bagaimana target 2025, bagaimana mereview 2024, dinilai sudah cukup baik oleh DPRD Kota Madiun. Demokrasi untuk DPRD kepada DPRD dari DPRD. Mudah-mudahan objektif ya Pak ya. Benar, harus apa ya, namanya kita melihat untuk diri sendiri, apalagi kinerja kan pasti ada evaluasi Ini sebenarnya. tuh semacam kalau kita harus merefleksi dengan bercermin. Saya selalu menyalahkan diri saya iya, loh. Kalau kita tuh bercermin kan kita paling tahu apa yang kurang, apa yang lebih. Nah itu tadi begitu. Kalau dinilai sama orang lain tuh orang lain bisa mengkritisi dengan sangat kejam, mungkin nggak ready tuh kalau dikritisi sangat kejam karena merasa bahwa kinerja kita juga baik-baik aja gitu. Jadi ini adalah kasus refleksi. korupsi tidak ada mungkin. Atau belum.
gitu ya, rada Jangan seru. ada, jangan pernah Iya, ada. karena kalau kita bisa. yakin orang-orang Madiun ini karena suka banget makan pecel, jadi jujur semua. Apalagi gitu. tadi yang memberikan statement itu juga cukup tenang ya, kalem gitu. Mudah-mudahan juga tidak tergiur oleh kondisi-kondisi yang menjerumuskan pada korupsi. Nah, selain korupsi masih ada juga orang-orang yang bisa tergiur juga akan kejahatan pemirsa, karena sepanjang tahun 2024 Polres Pelabuhan Tanjung Perak bersama Polsek jajarannya berhasil mengungkapkan 356 kasus peredaran narkoba. Operasi masif ini berhasil menjaring 426 tersangka dengan barang bukti total 2 kg lebih narkotika jenis sabu, 1,8 kg ganja, 1.000 butir ekstasi dan juga 97.000 lebih pil double L senilai 3,4 miliar rupiah. Prestasi gemilang dicatatkan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur sepanjang tahun 2024 dengan mengungkap 356 kasus peredaran narkoba berbagai jenis. Operasi ini berhasil menjaring 426 tersangka termasuk 19 orang perempuan dan 95 residivis. Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP William Cornelius Tanasale menegaskan dari pengungkapan tersebut polisi menyita barang bukti total 2 kg lebih narkotika jenis sabu, 1,8 kg ganja, 1.000 butir ekstasi dan 97.000 lebih pil double L senilai 3,4 miliar rupiah. Atas pengungkapan ini Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya berhasil menyelamatkan 13.884 jiwa dari ancaman bahaya narkoba. Pelabuhan Tanjung Perak dan Polsek jajaran tahun ini dari total kasus yang dilaporkan sebanyak 1.409 dan kasus yang diselesaikan sebanyak 1.162 kasus. Penyelesaian perkara sebanyak 82%. Untuk kasus yang crime index atau kejadian-kejadian yang terjadi selama sepanjang tahun ini adalah kasus anirat, curas, curbis, curanmor, aniaya, pembunuhan, KDRT, penipuan penggelapan, perlindungan anak, perjudian, TPPO, dan yang lainnya. Untuk tingkat kejahatan yang paling banyak dilakukan adalah tipu gelap sebanyak 334 perkara, kemudian curanmor sebanyak 116 kejadian, dan curas sebanyak 88 kasus. Untuk data barang bukti yang kita amankan, roda 4 sebanyak 9, roda 2 sebanyak 11, HP 60, sajam 14, jumlah rokok hampir 10 juta batang, dokumen 1.514 dokumen, serta pakaian dan barang lainnya sebanyak 27. Para tersangka akan dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hukuman maksimal berupa pidana mati atau penjara seumur hidup menanti pelaku yang terbukti bersalah, terutama bagi mereka yang mengedarkan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 5 gram. Nah, itu ya, banyak-banyak kejahatan yang terjadi selama tahun 2024 itu pemirsa, khususnya untuk narkotika ya. Segitu banyak di Polres Pelabuhan Tanjung Perak bersama Polsek jajarannya saja. Belum di Polres yang lain. Dan itu tadi total kasusnya ada 365 kasus, berarti satu hari satu tuh. Bisa di rata-rata begitu ya. Ini berarti memang masih sangat banyak gitu ya pasar narkoba di Indonesia. Apalagi pesta habis tahun baru gimana nih. nih kemarin? Polisi nggak ada tangkapankah atau memang udah Pasti karena ada, kita tunggu. Nanti biasanya ada press release-nya nih. Iya, meskipun beberapa waktu yang lalu sudah mulai dicegah ya. Dari beberapa yang diungkap di sebelum tahun baru karena dianggap ini pasokan untuk pesta tahun baru. Tapi harapannya sih semua aman, nggak ada yang jadi kriminal. Maunya seneng-seneng tapi jatuhnya jadi kriminal kan juga berarti bukan, itu hanya kesenangan semu gitu ya. Waduh, mungkin yang semu-semu bisa diganti dengan yang lain ya. Apa nih yang diganti? Minumannya yang lebih positif, jangan yang Herbal, herbal, Teh hijau.
enak yang kalem-kalem aja, nggak enak yang bikin aduh gitu Mungkin loh. kalau mau dibakar-bakar, jagung bakar. Nah. Ya, itu kan lebih aman untuk dikonsumsi. Kita ke informasi berikutnya nih, sepanjang tahun 2024 juga, ini pelanggaran yang dilakukan personel Polda Kepulauan ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kasus yang menyebabkan pemberhentian tidak dengan hormat atau PPDH mengalami kenaikan signifikan sebesar 38,9%. Beberapa aspek Pelanggaran yang dilakukan personel Polda Kepri pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam rilis akhir tahun yang digelar Polda Kepri di Hotel Aston Seraya Lubuk Baja, pada tahun 2024 Polda Kepri mencatat peningkatan dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran personil. Sanksi pelanggaran disiplin naik sebesar 20,8%. Jumlah sanksi terkait pelanggaran kode etik profesi Polri meningkat 1,6%. Dan kasus pemberhentian tidak dengan hormat atau PDDH mengalami kenaikan signifikan sebesar 38,9% dengan rincian 48 kasus disiplin, 62 kasus KEPP, dan 18 PTDH. Yan Fitri menegaskan pihaknya tidak akan pandang bulu terhadap personil yang melanggar. Sebab hal itu menggambarkan langkah tegas dalam penegakan aturan dan pengawasan